yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ya Tuhan ya, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Yesus di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau perisai hidupku, Engkau tanduk selamatku, kota benteng perlindunganku, Tuhan yang kami percayai, hanya Engkau layak terima pujian sembah kami, Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tiada Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Dan tangan kananmu yang perkasa menuntun setiap kami Tuhan. Haleluya. Yalah Ramayasi. Perlahan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Dia hadir di tengah-tengah kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Yesus di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu setia. oh pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu
kami tahu walau gunung itu tidak berpindah, masalah itu masih ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Karena menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan utama hidup kami. Di dalam nama Yesus, jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Pak Yusak nuwun sewu. Kecantol Gusti Pak Toto, albumnya beliau Pak Toto. Kebanyakan album Bapak Ibu, schedule-nya numpuk-numpuk ya. Amin. Seperti Daud menari, kita nggak perlu jaim saudara. Terus tekan yang deson-deso, ngelayani warta ake sabdani Gusti. Nadyan angel dalane, rasa bunga ono ing ati, amarga tresnoku mung kanggo Gusti. Nubengi kutha terus tekan yang deso-deso, ngelayani warta ake sabdani Gusti. Nadyan angel dalane, rasa bunga ono ing ati, amarga tresnoku mung kanggo Gusti. Kecantol Gusti atiku, kecantol Gusti atiku, ora nate owah tresnane Gusti tansah ngiket ati. Kecantol Gusti atiku, kecantol Gusti atiku, nganti pungkasane atiku tetep tresno marang Gusti. Philadelphia, mana dong karyanya buat Tuhan? Dingin ya? Nubengi kutha terus tekan yang deson-deso, ngelayani warta ake sabdani Gusti. Nadyan angel dalane, rasa bunga ono ing ati, amarga tresnoku mung kanggo Gusti. Kecantol Gusti atiku, kecantol Gusti atiku, ora nate owah tresnane Gusti tansah ngiket ati. Kecantol Gusti atiku, kecantol Gusti atiku, nanti pungkasane atiku tetep tresno marang Gusti. Kecantol Gusti atiku, Kecantol Gusti atiku. kecantol Gusti atiku, kecantol Gusti atiku, nanti pungkasan
Jangan duduk dulu. Saya belum selesai. Kecandol Gusti neng sisi Gusti Pak Toto. Tapi monggo yang memang punya masalah sama monggo. Neng sisi sopo, neng sisi sopo, neng sisi sopo. Ngendeke atiku, ngendeke uripku, neng sisi sopo. Neng sisi Gusti, nang sisi Gusti, nang sisi Gusti. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, nang sisi Gusti. pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Ing salahku lakumu, lakonono Gustimu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Ing salahku lakumu, lakonono Gustimu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Monggo. Sisi sopo, nang sisi sopo, nang sisi sopo. Gusti. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, nang sisi sopo. Neng sisi Gusti, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti. Nyenderke atimu, nyenderke uripmu, neng sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Ing salahku lakumu, lakonono Gustimu, lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Lan aja sugine marang pangertenmu dhewe. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. 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 Sore ini saya mau berbicara tentang Gusti, Gusti, Gusti. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kecantol Gusti, neng sisi Gusti kali ini sanding Gusti Pak Toto. Pokoknya saya mau berbicara atau ngomong tentang Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Amin. Hanya Dia yang pantas terima pujian. Pakai gerakan Bapak Ibu Saudara ya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak diagungkan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yen tak sawang sawang gunung lautan, sapa ngendi tekane pitulungan, pitulunganku mung saka Gusti sing dadekno langit bumi lan isine. Mung
pitulunganku mung saka Gusti sing dadekno langit bumi lan isine mung sanding Gusti Yesus atiku tenang ora kurang ngarane welas katresnan ora alun sabyang awan kepanasan ora luntur kesiram banyune udan matur nuwun Gusti matur nuwun berkahe Gusti boten kehitung matur nuwun Gusti matur nuwun napa kang Gusti kersa kula purun jateng pundi kula tumut kados pundi kula manut jateng pundi kula tumut kagem Gusti kula nurut matur nuwun Gusti matur nuwun berkahe Gusti boten kehitung matur nuwun Gusti matur nuwun napa kang Gusti kersa kula purun sekali lagi jemaat matur nuwun ya Tuhan matur nuwun Gusti matur nuwun napa kang Gusti kersa kula purun napa kang Gusti kersa kula purun napa kang Gusti kersa kula purun haleluya saya persilakan duduk jemaat pujian telah kami naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan itulah tujuan utama hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahu tempe matur nuwun. Awan mangan tempe matur nuwun awan tahu bengi mangan tahu matur nuwun esuk sewu awan oleh sewu matur nuwun sore ngelu bengi ra iso turu matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti matur nuwun
tempe. Matur nuwun tahu bengi mangan tahu. Esuk sewu awan oleh sewu. Matur nuwun sore ngelu pengira iso turu. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kita siapkan hati. Inilah dari fellowship yang paling utama dan paling kita butuhkan adalah firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Engkau baik. Jika sore ini kami masih bisa menikmati indahnya hidup ini, Engkau masih memberikan kasih karunia-Mu untuk menikmati hidup. Semua Tuhan, karena anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih. Engkau sangat baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman yang akan disampaikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya persilakan hamba-Nya. Ku datang dari-Mu.
kekuatan-Mu yang membuat hidup kami akan terus menjadi kabar baik, untuk kami bisa memberitakan kabar baik. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kemurahan Tuhan, semata-mata karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, anugerah yang kami terima menjadikan kami pembawa anugerah dimanapun kami berada, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Saudara, puji Tuhan, ada satu lagu yang coba saya nyanyi sama Lia, judulnya tuh Nyender Gusti. Jadi tadi ada Neng Sisi Gusti, ada Sanding Gusti, apalagi Kecantol Gusti. Kalau dulu ada Nempel Gusti, ada Gandol Gusti, sekarang Nyender Gusti. Oke.
Aduh. Oke, kalau saudara suka dengan judul khotbah sharing hari ini, temanya firman dan kenyataan. Saudara, ada satu lagu yang saya bikin juga barusan. Sebenarnya lagu ini sudah cukup mewakili isi firman Tuhan hari ini. Jadi seringkali kenyataan atau fakta yang kita hadapi itu menekan kita, mengintimidasi kita. Padahal kenyataan itu sifatnya sementara. Oke, judulnya Percaya Sabdane, Pak. Jadi mohon maaf saya belum kasih catatan di situ ya liriknya ya. Ini juga belum saya unggah di YouTube, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Belum saya rilis juga. Lagunya sederhana. Lagu ini mengajar kita untuk kita lebih mempercayai firman daripada fakta atau kenyataan yang ada. Sabdane Gusti iya lan amin, gawe bunga lan ayem ngati, senadyan donya gawe kuwatire ati, nanging sabdane ora nguji wani. Aku luwe percaya sabdane timbang kahanane, luwe becik bangun imane timbang delok faktane. Sabdane Gusti mesti dumati, kuasane Gusti Yesus nyata. Antara iman, antara firman dan kenyataan kadang berbenturan. Tapi ketika saudara mengambil keputusan untuk lebih mempercayai firman Tuhan itu ya dan amin. Sabdane Gusti iya lan amin, gawe bunga lan ayem ing ati, senadyan donya gawe kuwatire ati, nanging sabdane ora nguji wani. Aku luwe percaya sabdane timbang kahanane, luwe becik bangun imane timbang delok faktane. Sabdane Gusti mesti dumati, kuasane Gusti Yesus nyata. Aku luwe percaya sabdane timbang kahanane, luwe becik bangun imane timbang delok faktane. Sabdane Gusti mesti dumati, kuasane Gusti Yesus nyata. Kuasane Gusti Yesus nyata, kuasane Gusti Yesus nyata. Amin. Kenyataan itu memang nyata. Masalah itu nyata, persoalan itu nyata. Goliat itu nyata, betul? Tapi seringkali yang kita hadapi sebenarnya bukan soal dedeke Goliat, fisiknya Goliat yang besar. Kalau saudara baca, kurang lebih kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi, 40 hari lamanya Goliat itu dengan fisiknya yang besar itu tidak bunuh orang selama di medan peperangan itu. Goliat hanya berkoar-koar, hanya berteriak-teriak, hanya mengintimidasi.
Dan sayangnya, intimidasi, perkataan yang dilontarkan oleh Goliat itu sudah cukup menekan, mengintimidasi orang Israel, tentara Israel. Padahal kurang lebih selama 40 hari kita tidak baca bahwa Goliat itu sempat bunuh orang, enggak. Tapi karena perkataan yang terus dilontarkan dan fisik yang dia miliki, itu ternyata sudah cukup untuk menekan, mengintimidasi tentara Israel. Seringkali yang kita hadapi, saya percaya Goliat memang ada dalam hidup kita. Tapi sebenarnya hal yang paling mengintimidasi bukan soal Goliatnya, tapi perkataannya itu. Tahun 2005 kalau nggak salah, saya itu salah satu korban lumpur. Saudara pasti sudah dengar ceritanya, ketika Lapindo ngebor tanpa pakai casing, yang keluar bukan hanya gas tapi juga lumpur. Singkat cerita, ketika lumpur masuk, kami sebagai korban lumpur itu tidak ada kejelasan. Apakah ini harus ganti rugi, apalagi ganti untung. Segala sesuatu serba gelap. Segala sesuatu serba tidak ada kepastian. Dan itu fakta. Nah, saya belajar dari pengalaman ketika saya ambil rumah itu. Saya harus mengambil keputusan ketika persoalan datang, masalah datang. Saya tidak boleh terburu-buru mencari solusi. Saya harus ambil waktu untuk cari firman. Karena saya percaya ketika saya bertemu dengan firman, pasti ada solusinya. Belajar dari pengalaman ketika saya mengambil rumah, akhirnya saya mulai getol untuk mencari firman. Sebab faktanya sudah jelas. Fakta lumpur masuk, rumah mulai tenggelam oleh lumpur. Tidak ada kepastian, sementara kami harus terus nyicil, bayar utang ke bank. Itu faktanya. Sesuatu yang sangat gak enak bagi saya. Makanya jadi korban lumpur itu juga gak enak. Dulu saya tidak sehitam ini, dulu saya lumayan putih, bersih gitu ya. Gara-gara lumpur panas jadi kayak gini hitam, permanen lagi. Singkat cerita, akhirnya saya dapat satu ayat dan saya mulai memperkatakan itu. Kalau orang Jawa bilang tuh mandi guneme dewi. Artinya apa? Lidah kita itu berkuasa. Dan Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat yang sudah saya terima, firman yang sudah saya terima, saya mulai perkatakan. Ketika saya memperkatakan, sang Goliat tadi melalui kata-kata terus terngiang-ngiang di telinga saya. Yakin tak itu dapat dari Tuhan? Faktanya lumpur masuk loh. Faktanya tidak ada kejelasan loh. Jadi antara fakta dan firman yang saya terima itu berhantaman, bertolak belakang, berbenturan. Kemudian saya dapat kabar lagi dari Lapindo. Sesuatu yang tidak mengenakan. Tambah simpang siur. Akhirnya saya ambil waktu berdoa lagi. Tenang tak Tuhan. Sekali lagi Tuhan jelaskan, jangan khawatir. Aku sanggup mengubah bencana menjadi berkat. Kemudian iman saya mulai ditumbuhkan lagi. Saya mulai tidak melihat faktanya. Lagu tadi kan mengajarkan, luwih becik membangun iman nih timbang delok fakta nih. Lebih baik saya habiskan waktu saya untuk membangun manusia rohani saya, manusia batinia saya, daripada saya sibuk melihat fakta atau kenyataan yang ada di hadapan saya. Masih bayar utang, lumpur masuk, tidak ada kepastian, itu fakta dan itu kenyataan. Tetapi firman Tuhan berkata secara pribadi kepada saya, you tidak usah takut, gak usah khawatir, aku sanggup mengubah bencana jadi berkat. Dan saya ambil keputusan untuk lebih mempercayai firman daripada fakta atau kenyataan. Kenapa saya lebih mempercayai firman daripada fakta atau kenyataan? Saudara, yang pertama,
Setidaknya ada 2 alasan. Saya akan cepat saja. Yang pertama, saya akan baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang pertama adalah, kenapa saya lebih mempercayai firman daripada kenyataan yang ada? Karena yang tampak oleh mata jasmani kita itu tidak kekal. Jadi ayat ini berkata bahwa yang kelihatan itu bersifat sementara. Dan itu betul. Kejadian ketika saya mulai mempercayai firman, beberapa bulan berikutnya saya terima surat dari Lapindo yang isinya seperti ini. Semua warga yang ada keterkaitan utang dengan pihak bank dilunaskan, diputihkan. Itu baru hal yang jasmani. Mungkin yang saudara hadapi itu sesuatu yang mustahil. Kelemahan, keterbatasan kita, bahkan ikatan kita. Itu fakta, itu kenyataan. Saya mendapati memang banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah melayani masih terikat dalam dosa. Tapi saya selalu tekankan seperti ini, jangan fokus dengan ikatannya. Jangan fokus dengan dosanya. Fokuslah untuk terus membangun manusia batiniamu. Fokuslah membangun imanmu. Fokuslah membangun dirimu sendiri. Karena kalau kita tidak fokus membangun diri kita sendiri, kita akan jadi lemah. Dan puji Tuhan, ketika rekan-rekan mulai mempraktekkan, menerapkan apa yang saya sampaikan, mereka dengan sendirinya dilepaskan. Bukan berarti saya menolak pelayanan pelepasan, enggak. Saya dulu juga dilayani pelepasan. Tetapi kalau saudara pelajari di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 itu katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bersifat agresif, proaktif. Di mana di dalamnya ada belajar, ada memperkatakan, ada juga menghafalkan. Jadi ketika saudara merenungkan firman, di terjemahan yang lain itu memiliki arti menyembuhkan. Dengan kata lain, kalau saudara rutin meluangkan waktu untuk belajar firman, memperkatakan firman, penyembuhan itu datang dari dalam diri kita. Karena firmannya itu ya dan amin. Oleh sebab itu jaga lidah bibir kita, jangan sampai ada perkataan-perkataan kutuk yang keluar dalam diri kita. Seringkali kita lemahnya itu di sini. Kenapa saya percaya firman? Karena yang kelihatan itu jelas sementara. Kalau boleh sedikit saya preteli beberapa kata kunci. Di sini ada kata memperhatikan atau memandang. Ini memiliki arti tentang fokus atau arah pandangan hidup. Kemudian ada kata yang kelihatan. Ini bicara tentang realitas fisik yang dapat ditangkap oleh mata jasmani kita. Kemudian ada kata sementara, kita tahu ini hanya sesuatu yang bersifat singkat, bukan kekal. Demikian juga kata kekal. Kata kekal itu bersifat selama-lamanya. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas itu seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan atau memandang, fokus, mengarahkan pandangan hidup. Yang kelihatan, realitas fisik, sesuatu hanya ditangkap oleh mata karena mata kita itu terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat, kita rasa, tapi kita tidak maha tahu. Makanya ketika ada beberapa pengajaran mungkin yang berkata bahwa ada keselamatan di luar Yesus karena orang itu berbuat baik, sangat baik, mohon maaf saya tidak percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa kebaikan manusia itu seperti kain lara. Itu terjemahan lama. Kalau terjemahan baru seperti kain kotor.
Kalau terjemahan jalanan, kebaikan manusia itu seperti kain gombal. Terserah saudara pilih terjemahan yang mana. Saya kasih contoh. Saudara lihat saya kan baik, betul enggak? Betul kan? Pak Yusai baik, tutur katanya manis, cakep gitu kan. Tapi saudara tahu enggak ketika saya berkata seperti ini, saudara tahu isi hati saya? Enggak tahu kan? Menurut saudara saya baik, tetapi saudara kalau saudara enggak tahu kalau saya diam-diam ngerasani Mas Bambang. Mungkin saya berkata, wih Pak Jeffrey ini ganteng ya. Itu apa yang keluar dari mulut saya. Tapi Pak Jeffrey kan tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Artinya apa? Saudara hanya bisa melihat kebaikan saya sebatas apa yang saudara tangkap oleh mata. Bahkan apa yang saudara rasakan. Dan itu sangat terbatas. Bagaimana Pak dengan orang yang berbuat baik? Saudara tidak tahu isi hatinya. Betul lah. Pakai dengan firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan katakan demikian. Yang kelihatan, realitas fisik, segala sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh mata jasmani. Oke. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, hanya bertahan untuk sesaat. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal atau abadi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan bahwa realitas yang hanya terlihat oleh mata, realitas yang terlihat oleh mata, masalah saudara itu realitas. Mata saudara melihat. Persoalan saudara itu realitas. Tapi ingat, itu sementara. Saya percaya selalu ada ujung di setiap jalan. Tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada yang kelihatan, siap-siap saudara akan kecewa. Karena itu sifatnya sementara. Kalau saya fokus dengan persoalan masalah saya, lumpur masuk, kapan ini berhentinya? Saya akan lemah, saudara. Kalau saya hanya fokus, bagaimana saya bisa melepaskan ikatan dalam diri saya lemah. Lebih baik saya bangun manusia rohani saya. Bahkan kalau saya lemah, saya selektif milih lagu. Lebih baik saya berkaca, kemudian saya tunjuk diri saya sendiri. Yesus, bangun jiwamu. Bahkan mulai selektif untuk tidak menyanyikan lagu-lagu yang membuat saya tambah lemah, tambah melo. Hamba Tuhan itu anti nelongso. Jadi kalau jadi hamba Tuhan itu ya kita tidak boleh baperan. Difitnah itu biasa. Dia lelek, dia etrek sampai elek kayak kecepit kelek rasa melek. Biasa. Itu hamba Tuhan. Anti goresnya itu mesti tebal. Lek gak saudara, apalagi gembala. Kalau gampang baperan, itu akan tua sebelum waktunya. Betul gak? Orang namanya gembala jadi sorotan kok. Kita bener aja bisa jadi salah. Dan hal-hal sepele itu kadang lebih diperhatikan daripada contoh yang sudah nyata. Kita tuh sudah kasih contoh, kasih teladan. Gini loh ngatur duit yang bener. Gini loh ngatur kesehatan yang bener. Ngatur makanan yang bener. Saya detail saudara. Saya kasih contoh. Bahkan ketika ada jemaat ngomong, Pak doakan saya sakit, tak koreksi selalu. Manganmu piye? Gaya hidupmu apa? Ini Pak asam urat kambuh. Tak tanya. Ceroboh enggak makanmu? Kali enak di situ enggak enak di gue. Betul lah. Mangan enak enggak ngomong-ngomong. Loro minta didoakan. Udah gitu nyalakan setan lagi. Protes setan kalau gitu caranya. Realitas yang terlihat oleh mata kenyataan hanya bersifat sementara. Sementara yang tidak kelihatan firman dan janji Allah itu adalah kekal. Amin. Saudara gak rugi kalau bangun tidur tiap pagi. Tadi pagi saya mulai
saya mulai disiplin lagi, coba baca Alkitab benar-benar buku, saudara. Karena untuk sekian waktu lamanya kita itu dimanja dengan ini. Tab suci, HP suci itu. Dan memang rasanya kayak ingat zaman dulu lagi gitu ya. Nah, lagu tadi itu yang saya nyanyikan. Saya bangun, kemudian saya ambil gitar. Aku luwe percaya. Apa? Aku luwe. Oke. Kok salah ya? Aku luwe percaya sabdane timbang kahanane. Nyanyi itu saya bangun, saya mulai worship. Lebih baik membangun imannya, lebih baik membangun manusia rohani, lebih baik memperkatakan firman-Nya daripada fakta atau kenyataan yang sementara. Itu tadi pagi. Jadi iman itu memandang melampaui apa yang tampak. Iman lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Matius berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya lebih mempercayai firman daripada kenyataan? Firman Tuhan itu menciptakan realitas. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Realitas firman itu jauh lebih nyata daripada fakta atau kenyataan atau keadaan, situasi, kondisi yang ada di depan mata kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Melebihi realitas kenyataan yang hanya bisa ditangkap oleh mata. Dan betul, hanya dengan firman-Nya segala belenggu dosa dipatahkan. Hanya dengan firman-Nya firman Tuhan sanggup memulihkan, mengubahkan dari hal-hal yang bersifat fisik sampai hal yang bersifat rohani. Ketika saya sudah turun jalan kurang lebih 4 sampai 5 bulan tidak dapat jiwa sama sekali. Sudah bagi traktat, penginjilan pribadi sudah. Itu fakta, kenyataan pahit yang saya hadapi. Seolah-olah gagal, itu fakta. Tetapi ketika saya megang janji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apa yang saya tabur kelihatannya tuh tidak bertunas. Tetapi di balik itu semua, Tuhan kirim orang-orang yang dengan rela hati memberi diri untuk menerima Yesus. Dan itu dari seberang. Mungkin pelayanan kita kelihatannya tidak berbuah. Tetapi kalau kita dengan penuh keyakinan bahwa firman Tuhan realitasnya itu jauh lebih nyata. Ketika firman itu dilepaskan, saat itu juga realitasnya nyata. Mungkin kita belum melihat, mungkin kita belum merasakan. Tetapi ketika firman Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan punya keturunan. Bahkan dia sebutkan keturunanmu seperti pasir di pantai, bintang di langit. Abraham kondisinya sudah tua, lanjut usia, sudah tidak produktif. Tetapi sementara firman itu dilepaskan, realitasnya itu nyata. Saudara tidak melihat, tidak merasakan. Tetapi ketika engkau terima firman, yang di atas itu sudah realitanya itu nyata. Makanya kenapa kita berdoa, seolah-olah kita sudah menerimanya. Karena kita tangkap itu firman-Nya.
Jadi kita berdoa kan bukan karpe dewi. Roh Kudus menuntun kita berdoa, sampai Roh Kudus nyatakan sesuatu, kemudian kita mulai meyakininya seolah-olah sudah terima. Ketika saya terima firman itu, saya hanya berkata, terima kasih Tuhan, utangku lunas. Saya masih nyicil, saya masih bayar utang. Terima kasih Tuhan, lumpur adalah berkat. Lumpur masuk menenggelamkan rumah saya. Terima kasih Tuhan, keadaanku sudah baik. Belum baik, masih kontrak, masih keloro-loro. Tetapi ketika terima firman itu, realitasnya itu sudah nyata, walaupun saya belum mengalaminya. Secara realitas, Abraham itu sudah tidak berfungsi. Tapi saya percaya hal yang sama ketika kita mempercayai firman. Itu mutlak terjadi dalam hidup kita. Bagi Abraham, iman itu berarti memegang janji Allah. Abraham itu percaya bukan karena melihat realitas fisik. Melihat Sarah, wah gak produktif. Bukan itu. Tapi dia tidak melihat caranya, dia melihat janji Tuhannya. Halo, amin. Apa sih yang harus kita terapkan di sini? Iman adalah mempercayai realitas Allah. Atau realitas sang firman, atau realitas firman Allah. Lebih dari realitas fisik. Yang kedua, firman Allah bukan hanya sekedar pertukaran informasi. Tapi kuasa yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup mengubah bencana menjadi berkat. Sanggup mengubah yang tidak mungkin di dalam hidup kita menjadi mungkin. Orang kalau sudah terikat, itu seperti masuk ke lumpur hidup. Semakin kita berontak, semakin masuk ke dalam. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Semakin kita mempercayainya. Walaupun faktanya belum terjadi, tapi kelepasan itu sudah terjadi. Yang ketiga, Allah adalah Allah yang tidak ada mustahil bagi dia. Saya diberkati hari ini. Saya tidak berlama-lama, yang penting dikerjakan. Amin. Sebenarnya saya mau ngajak Lia satu lagu lagi, cuman takut saya salah, saudara. Ngarang lagu dewe lali gitu ya. Saya percaya bahwa gini, ketika anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kita, anugerah itu yang akan membawa kita untuk kita bisa menjadi anugerah bagi orang lain. Kita hanya tinggal menghidupinya, meyakininya, menerimanya, kemudian membaginya. Terima, yakini, hidupi, bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ini langsung atau? Oke, saya serahkan Lia. Kita nyanyi yang refnya itu tadi ya. Aku luwe percaya. Betul ya? Sabdane timbang kahanane, luwe becik bangun imane timbang delok faktane. Sabdane Gusti mesti dumati, kuasane Gusti Yesus nyoto. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terberkati pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Coba katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Jalan bersama Tuhan memang sungguh luar biasa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Terima kasih Pastor Yusa. Lagunya sangat menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Setiap saya kemana-mana bawanya dangdut. Jadi hampir dikira saya ini anaknya Pak Yusa gitu. Tapi ya lumayan lucu ya. Jadi kemana-mana tuh pelayanannya yang diminta apa? Gandol Gusti. Banyak banget. Jadi saya tuh kemana-mana hampir mempromosikan. Jadi ya begitulah. Oh ya, ada royaltinya. Tapi gak apa-apa, saya bersyukur kenal Pak Yusa. Juga kesaksian hidupnya sangat memberkati kehidupan saya juga. Terima kasih Pastor Yusa bersama dengan tim, sangat luar biasa nih. Beliau ini penyanyi dangdut-dangdut gitu ya. Wes pokoknya campur sarian gitu ya. Dan ada pengumuman yang bisa saya tayangkan. Hari ini kenapa dress code-nya merah-merah? Karena ada yang ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Philadelphia 2 orang. mengundang saudara-saudari sekalian untuk menghadiri ibadah yang diadakan di bulan Agustus. Ibadah Raya Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 7 malam. Kita beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan bersama Pastor Yusak Sujarwo. Ibadah Raya terakhir di bulan Agustus, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 7 malam. Kami mengundang tamu dari luar negeri, yaitu Pastor Timothy Raj yang berasal dari India. Mari hadir, ajak keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama merasakan jemaah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Halo Salam, ini adalah tanah yang terletak di Perumahan Bumi Citra Fajar, Sekawan Anggun 5 Blok D33 dengan luas tanah 8 kali 16 meter persegi. Rumah Doa Segala Bangsa Philadelphia berencana melakukan pembangunan untuk memperluas lahan parkir dan ruang ibadah. Kami mohon doa dan dukungan saudara-saudari sekalian. Semoga proses pembangunan berjalan dengan baik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. ya terus bantu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Jadi tanah yang di video tadi itu ada di sebelah belakang. Jadi ada D33, bener ya? Ini D32, yang belakang 33. Jadi gunanya apa? Di sana nanti akan dibuat parkiran karena Bapak Ibu Saudara melihat tadi di sana parkirannya rodok ruwet gitu ya. Jadi terus bantu dalam doa. Tadi juga kami ngobrol di sini sama Pak Yusa. Pak Yusa bilang gini, itu lek ono apa video trone uapi. Saya langsung pala belikan Pak Yusa. Jadi kita juga cari donatur gitu ya. Tapi kalau Pak Yusa mau memberkati bisa juga. Amin. Amin. Enggak bercanda Bapak Ibu Saudara. Kalau beneran juga enggak apa-apa Pak Yusa ya. Jadi kita perlahan Bapak Ibu Saudara membangun tempat ini itu ya dengan doa.